Dari penyerahan Belanda setelah Perjanjian Kalijati sampai kekalahan Jepang oleh Sekutu dalam Perang Dunia II, yang sesuai dengan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Jepang menjajah Indonesia selama 3,5 tahun. Ini berbeda dengan Belanda yang notabene menjajah beberapa wilayah Indonesia dalam kurun waktu yang sangat lama. Sejumlah infrastruktur warisan Belanda masih bisa digunakan hingga saat ini. Lalu apa saja infrastruktur peninggalan penjajahan Jepang di Indonesia yang secara ekonomi masih dipakai hingga saat ini? Pertama, Selokan Mataram merupakan saluran irigasi primer yang dibangun pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono IX dengan biaya pemerintah militer Jepang pada tahun 1942. Sultan Yogyakarta yang saat itu memilih kooperatif dengan pemerintah militer Jepang, meminta dana untuk pembangunan saluran irigasi yang mengalirkan air dari Kali Opa dan Progo ke Sleman, yang kala itu seringkali dilanda kekeringan. Alasan Sultan, Mataram butuh saluran irigasi agar bisa menyuplai makanan untuk pemerintah militer Jepang. Selain itu, berkat Selokan Mataram, ribuan warga Yogyakarta terhindar dari kewajiban dikirim sebagai kerja paksa atau romusa oleh pemerintah militer Jepang. Pembangunan irigasi Yogyakarta, yang dalam bahasa Jepang disebut sebagai Gunsei Hasuiro, akhirnya bisa mengatasi masalah kekurangan pangan di wilayah tersebut dan masih memberikan manfaat hingga saat ini. Kedua, Bandara Frans Kaisiepo Biak. Mengutip laman resmi Ditjen Kebudayaan, Kemendikbud, Bandar Udara Frans Kaisiepo di Biak, Papua, pernah menjadi bandara dengan landasan pacu terpanjang di Indonesia. Panjang runway, mencapai 3.570 meter dan lebar 40 meter, ukuran bandara yang terbilang sangat besar di era pasca Perang Dunia II. Karena runway, yang panjang bandara bahkan pernah dijadikan bandara internasional untuk keperluan transit pesawat dari Jakarta dan beberapa negara, Asia menuju Amerika Serikat sebelum menyeberangi Pasifik. Lalu Bandara Biak, diambil alih tentara Jepang dan dibangun ulang, pada tahun 1943 untuk menunjang armada pesawat tempur di Perang Pasifik. Bandara ini juga sedianya dibangun Jepang sebagai batu loncatan untuk menyerang Australia. Bandara ini kemudian diambil alih oleh pasukan sekutu, pimpinan Letnan Jenderal L. Eichelburger pada Juli tahun 1944 dan sempat dijadikan pangkalan militer Australia. Hingga beberapa tahun kemudian, bandara ini diserahkan kepada Belanda dan mengganti namanya menjadi Bandara Mokmer. Perusahaan maskapai Belanda KLM, sempat menjadikan bandara ini sebagai basis operasionalnya di Pasifik. KLM bahkan sempat membangun hotel di dekat bandara yang saat ini berganti nama menjadi Hotel Irian. Saat Papua diserahkan kepada Indonesia, Bandara Mokmer kembali berganti nama menjadi Bandara Frans Kaisiepo, diambil dari nama pejuang Papua pro-Indonesia. Ketiga, Bandara Sugimanuru, merupakan bandara kecil yang terletak di Pulau Mua, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara. Bandara ini kini berada di bawah pengelolaan Kementerian Perhubungan. Sebagaimana Bandara Biak, Bandara Sugimanuru dibangun Jepang untuk kepentingan militer guna mendukung ekspansi Perang Pasifik, terutama di kawasan Laut Jawa dan Laut Banda. Setelah Jepang hengkang, bandara ini sempat terbengkalai hingga pada masa Orde Baru, kembali dimanfaatkan untuk penerbangan perintis yang dilayani maskapai merpati. Panjang runway, Bandara Sugimanuru terbilang kecil, hanya sepanjang 750 meter dengan lebar 23 meter. Meski kecil, bandara ini jadi bandara terdekat untuk menuju ke Raha, kota terbesar di Pulau Muna. 4. Bandara Leo Watime, merupakan bandara peninggalan militer Jepang yang berada di Morotai, Maluku Utara. Dibangun Jepang pada 1942, bandara ini awalnya hanya memiliki 2 buah landasan pacu. Setelah Sekutu berhasil merebut Morotai dari tangan Jepang, dibangun pula 5 landasan pacu tambahan. 2 berfungsi sebagai runway, 3 lainnya sebagai lahan parkir pesawat militer.
Selain untuk penerbangan sipil, Bandara Leowatimena juga merupakan pangkalan militer TNI Angkatan Udara. Itulah tadi beberapa infrastruktur peninggalan tentara Jepang yang ada di Indonesia dan digunakan sampai sekarang. Terima kasih.